Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introducing us from Group 2 of Mathematics Education Class 2021A yang terdiri dari 5 orang dan saya sendiri as the leader. Well, today we are gonna talk or share you about bidang dalam ruang 3 dimensi. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Dia Ramadhani Safitri. My number ID is H022109. I'd like to give a presentation about kedudukan titik, garis, bidang dalam ruang. Okay, I will begin by sharing the first slide. Baik, pertama yang akan saya jelaskan yaitu titik. What is titik atau apa sih titik itu? Jadi, titik adalah suatu gagasan primitif yang memodelkan lokasi yang tepat di dalam ruang, serta tidak memiliki panjang, lebar, atau kedalaman. Dikutip dari buku Mathematics for Senior High School Year 10, karya Marwanta dan kawan-kawan tahun 2008, dijelaskan bahwa titik adalah konsep dasar yang tidak memiliki dimensi, hanya memiliki lokasi dalam ruang. Titik biasanya ditunjukkan dengan sebuah titik tunggal atau tanda. Dalam geometri, titik digunakan untuk menunjukkan posisi benda, tempat dalam ruangan. Sedangkan di dalam slide, titik itu satu titik ditentukan oleh letaknya atau tidak mempunyai besaran ya teman-teman. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta dan biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya itu titik A dan titik B. Bisa kita lihat dalam slide teman-teman, ada kubus ABCD, EFGH. Di samping titik pada kubus ABCD, EFGH ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H ya. Di sini itu titik A berhadapan dengan titik D, titik D berhadapan dengan titik C, titik E berhadapan dengan titik F, dan titik H berhadapan dengan titik G. Oke, let's move on to line atau yang biasa kita kenal dengan garis. Jadi apa sih garis itu? Jadi garis itu adalah serangkaian titik yang tidak memiliki lebar atau ketebalan. Garis terdiri dari dua titik ujung dan dapat diperpanjang ke arah yang tidak terbatas. Garis digunakan untuk menggambarkan pergerakan atau arah dan digunakan dalam pembuatan bentuk geometris yang lebih kompleks. Jadi bisa kita lihat contohnya. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga dan tetapi tidak memiliki lebar atau tebal ya. Jadi bisa kita lihat contoh teman-teman di dalam slide ini ada kubus ABCD EFGH. Di samping garis-garis pada kubus ABCD EFGH antara lain itu ada garis ABC, ada garis AB, ada garis CG, dan ada garis DG atau diagonal sisi, dan ada garis AG atau diagonal ruang ya teman-teman. Oke, I'd like to turn to bidang. What is bidang or felt? Jadi bidang adalah permukaan datar yang didefinisikan oleh serangkaian garis yang tidak berpotongan. Bidang memiliki dua dimensi dan dapat dilihat sebagai perluasan dari sebuah garis yang ditarik ke arah yang tidak terbatas. Bidang digunakan untuk menggambarkan permukaan datar seperti permukaan meja, dinding, dan lantai. Oke, bisa kita lihat dalam slide. Ada contoh bidang. Di sini ada bidang adalah himpunan titik yang memiliki luas tak hingga. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Ada contoh bidang pada kubus ABCD, EFGH.
terdapat 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang ABCD, kedua bidang DCGH, dan ketiga itu ada bidang EDG. Oke. Next materi akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya yang bernama Dian Rahma. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma AS dengan NIM H022153, yang dimana saya selaku pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang aksioma tentang garis dan bidang. Aksioma tentang garis dan bidang ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 3. Yang dimana aksioma 1 ini adalah melalui 2 buah titik yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Contohnya yang tertera pada PPT kami yaitu sebuah garis lurus yang memiliki 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Aksioma 2 adalah jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis seluruhnya terletak pada suatu bidang. Contoh gambarnya ada tertera di PPT kami. Dan aksioma 3 adalah melalui 3 buah titik sebarang ketika titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat dibuat pada sebuah bidang. Contoh gambarnya sudah tertera di PPT kami. Dan materi selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ini terdiri menjadi 2, yaitu yang pertama titik terletak pada garis, yang kedua titik terletak di luar garis. Contohnya sudah tertera di PPT kami. Yang ketiga yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang ini juga terdiri menjadi 2, yaitu yang pertama titik berada di bidang, yang kedua titik berada di luar bidang. Contoh gambarnya sudah tertera di PPT kami. Yang keempat yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, 2 garis berpotongan, 2 buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak sebuah bidang memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Contoh gambarnya sudah ada di PPT. Dan yang kedua, 2 garis sederajat, 2 buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki persekutuan. Gambarnya sudah ada di PPT kami. Dan yang ketiga adalah 2 bidang berpotongan, bidang D dan K dikatakan berpotongan N jika kedua bidang itu memiliki tepat satu garis persekutuan yang disebut garis potong. Contoh gambarnya sudah tertera di PPT kami. Baik, itulah penyampaian pemaparan materi saya. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Sekian dan terima kasih. Materi yang kedua menggambar bangun ruang. Yang pertama bidang gambar. Bidang atau suatu tempat permukaan untuk menggambar bangun ruang dinotasikan dengan alfa, beta, dan gamma. Bidang gambar selalu menghadap ke pengamat. Yang kedua bidang frontal. Bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Bidang frontal ukurannya sama dengan ukuran sebenarnya. Pada gambar di bawah ini bidang frontalnya ABEF dan DCGH. Yang ketiga garis frontal, garis yang terletak pada bidang frontal. Garis frontal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama garis frontal vertikal dan garis frontal horizontal. Gambar pada bidang frontal, garis frontalnya AB, AE, EF, FB, DC, CG, GH, dan HD. Yang keempat, bidang ortogonal. Bidang yang tegak harus pada bidang frontal ke arah belakang atau depan secara horizontal dan vertikal. Yang kelima, garis ortogonal. Garis yang tegak lurus pada bidang frontal. Yang keenam, perbandingan ortogonal. Perbandingan ortogonal atau proyeksi adalah perbandingan antara panjang suatu ortogonal pada gambar dengan garis sebenarnya.
Perbandingan ortogonal sama dengan panjang garis ortogonal gambar per panjang garis ortogonal sebenarnya. Dan yang terakhir, sudut surut. Sudut dalam gambar yang terbentuk antara garis frontal horizontal arah ke kanan dan garis ortogonal arah ke belakang. Materi yang ketiga, jarak pada bangun ruang. Yang pertama, jarak antara titik dengan titik. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik. Yang kedua, jarak antara titik dengan garis. Jarak antara titik dengan garis, panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis. Yang ketiga, jarak antara titik dengan bidang. Jarak antara titik dengan bidang, panjang ruas garis yang tegak lurus dan menghubungkan titik tersebut. Yang keempat, jarak antara garis dengan garis. Jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan, panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Yang kelima, jarak antara garis dengan bidang. Jarak antara garis dengan bidang yang saling sejajar, panjang garis yang tegak lurus dengan garis bidang tersebut. Dan yang terakhir, jarak antara bidang dengan bidang. Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isafir, NIM A0221-28. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Maria. Nah, di sini saya mendapat materi keempat, yaitu besar sudut pada bangun ruang. Besar sudut pada bangun ruang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sudut antara garis dan garis. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Dan yang ketiga, sudut antara bidang dan bidang. Nah, yang pertama, sudut antara garis dan bidang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sudut antara dua garis berpotongan adalah sudut lancip atau siku-siku. Sudut terkecil yang terbentuk antara kedua garis dalam satu bidang. Nah, pada gambar itu contohnya garis G dan garis H itu berpotongan sehingga membentuk titik P dan juga membentuk sudut yang disebut alfa. Nah, yang kedua atau B, sudut antara dua garis bersilangan adalah sudut lancip atau siku-siku. Sudut terkecil yang terbentuk antara kedua garis bersilangan atau tidak sebidang. Nah, contohnya itu ada pada gambar yang di atas seperti kami. Nah, selanjutnya yang kedua itu sudut antara garis dan bidang. Nah, sudut antara garis dengan bidang juga terbagi menjadi dua, yaitu garis sejajar bidang dan garis tegak lurus bidang. Yang pertama, garis sejajar bidang adalah sudut yang terbentuk oleh garis dan bidang. Jika garis itu sejajar atau terletak pada bidang, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Nah, yang B, garis tegak lurus bidang ialah dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, yaitu sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Nah, untuk contohnya dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT kami. Nah, mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan untuk pada bagian besar sudut dan bangun ruang. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Kelvin untuk melanjutkan materi bagian E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin dengan NIM A0221-28, di mana saya di sini sebagai jabatan kelima yang akan melanjutkan materi dari materi keempat yang saya paparkan, yaitu pada bagian E, yakni proyeksi pada bangun ruang. Pertama, proyeksi titik terhadap garis. Apa sih itu proyeksi titik terhadap garis? Proyeksi titik terhadap garis dapat dibayangkan sebagai contohnya bayangan dari sebuah titik pada sebuah garis yang mengenai sinar tegak lurus garis tersebut. Bisa diperhatikan pada gambar. Pada gambar di atas, titik D diproyeksikan pada garis BC menghasilkan titik F, di mana DF tegak lurus dengan BC. Pada garis tersebut, titik D
proyeksikan pada garis AB menghasilkan titik E, di mana DE tegak lurus dengan AB. Yang kedua, proyeksi titik terhadap bidang. Apa sih itu proyeksi titik terhadap bidang? Proyeksi titik terhadap bidang dapat dibayangkan sebagai jatuhnya bayangan sebuah titik yang dikenai sinar tegak lurus pada bidang. Bisa perhatikan pada gambar. Pada gambar di atas, hasil proyeksi titik I pada bidang ABCD adalah titik K. IK, di mana IK tegak lurus terhadap ABCD. Pada garis di atas, hasil proyeksi titik I pada bidang BCGF adalah titik J, di mana IJ tegak lurus BCGF. Kemudian yang nomor 3 itu proyeksi garis terhadap bidang. Apa sih proyeksi garis terhadap bidang? Proyeksi garis pada bidang dapat dibayangkan sebagai jatuhnya bayangan sebuah garis apabila dikenai sinar tegak lurus bidang. Perhatikan pada gambar. Pada gambar di atas, cara memperoleh proyeksi garis CI pada bidang ABCD yaitu yang pertama yang kita harus lakukan itu proyeksikan titik C pada ABCD sehingga diperoleh titik C. Yang kedua, proyeksikan titik I pada ABCD sehingga diperoleh titik A. Kemudian yang ketiga, jadi hasil proyeksi CI pada ABCD adalah ruas garis CA. Kemudian bagian 4 yaitu proyeksi bidang terhadap bidang. Apa sih proyeksi bidang terhadap bidang? Proyeksi bidang pada bidang lain dapat dibayangkan sebagai jatuhnya bayangan suatu bidang apabila dikenai sinar tegak lurus. Perhatikan pada garis, perhatikan pada gambar. Pada gambar di bawah, cara untuk menentukan proyeksi bidang BIH pada bidang ABCD adalah sebagai berikut. Yang pertama itu proyeksikan B pada ABCD diperolehlah titik B. Kemudian yang kedua, proyeksikan I pada ABCD sehingga diperoleh titik A. Kemudian yang ketiga, proyeksikan H pada ABCD diperolehlah titik D. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, jadi hasil proyeksi BIH pada ABCD adalah bidang BAD. Mungkin sekian materi untuk pada kelompok 2 ini. Saya sekaligus materi terakhir. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.